Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Kebakaran musola di dalam rumah tahanan Menggala Tulang Bawang menyebabkan narapidana panik. Di LP Tulang Bawang. Ratusan rumah di pesisir Bandar Lampung terendam banjir rob. Ini korbannya nih, Pak. Maling motor asal Lampung Timur yang menyerang polisi menggunakan senjata api ditembak kakinya. Sadar ya, Mbak? Sadar. Kenapa sih yang nekat tuh? Sakit hati, Pak. Polisi menetapkan tersangka Beni alias Ayung umur 32 tahun atas pembunuhan mantan istrinya bernama Tri Finalia di rumah korban di perumahan Kedamaian Asri Mandiri Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Sabtu siang. Pembunuhan itu dipicu sakit hati tersangka yang dituduh selingkuh oleh korban hingga menyebabkan korban menggugat cerai. Tersangka dan korban bercerai sejak 6 bulan lalu. Pembunuhan berawal saat tersangka diam-diam masuk ke rumah korban dan membuka pintu rumah korban menggunakan kunci ganda. Saat itu tersangka langsung menuju dapur untuk mengambil cobek batu dan 2 bilah pisau. Tersangka kemudian masuk kamar korban. Sempat terjadi cekcok mulut akibat korban tidak terima atas kedatangan tersangka. Saat itu tersangka langsung memukul kepala korban dengan batu cobek dan secara brutal menganiaya korban menggunakan pisau dapur. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Seorang perempuan dewasa nyaris jadi korban pemerkosaan saat korban sedang menunaikan sholat zuhur sendirian di masjid di Kelurahan Garuntang, Betul Selatan, Bandar Lampung. Korban berhasil lolos dari perbuatan bejat tersangka setelah menjerit meminta pertolongan warga. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang menutupi wajahnya menggunakan kaosnya mendekap korban dari belakang. Korban yang memberontak sempat dianiaya hingga jatuh. Ini tutupin kaos katanya. Pelaku langsung kabur setelah banyak warga datang ke masjid membantu korban. Pelaku pun berhasil ditangkap warga tidak jauh dari masjid saat berusaha kabur. Sebuah rumah yang dijadikan gudang barang rongsok di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Minggu malam kebakaran. Api cepat membesar akibat di dalam rumah banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kardus dan plastik. Bangunan yang terbakar berada di tengah permukiman. Kebakaran sempat menyebabkan warga panik karena khawatir api menjalar ke rumah tetangganya. Menurut petugas, kebakaran disebabkan oleh api puntung rokok yang dibuang sembarangan di dalam gudang. Selain meludeskan bangunan dan barang rongsok, 1 sepeda motor milik pegawai gudang turut ludes terbakar. Seorang pria yang menghamili anak tirinya ditangkap saat sedang bermain game daring di ponselnya di dapur rumahnya di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Selasa siang. Tersangka berinisial SM, umur 37 tahun, langsung diborgol tangannya. Saat awal diinterogasi, tersangka langsung mengakui mencabuli putrinya 1 kali. Kamu ancam nggak dia? Enggak. Hah? Kamu jujur. Korban berumur 14 tahun yang merupakan siswi kelas 8 SMP. Tersangka mencabuli putrinya di kamar rumahnya saat korban tidur sendirian.
Pencabulan yang dilakukan tersangka sempat dipergoki orang tuanya atau nenek korban. Namun saat itu tersangka langsung memberantakan pakaian di lemari dan berbohong sedang menolong korban yang nyaris tertimpa lemari. Bener nggak? Jawab. Seorang polisi meninggal dunia akibat sepeda motornya menabrak bagian belakang tronton mogok di Jalan Lintas Timur Sumatera, kilometer 194 Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Selasa malam. Korban bernama Brigadir Polisi Febri Ramanda, anggota Satuan Samapta Polres Mesuji. Korban meninggal akibat menderita luka berat di bagian kepala. Kecelakaan terjadi di jalur dari Sumatera Selatan menuju Tulang Bawang. Saat kejadian, sopir tronton yang mogok sedang tidur di dalam truk dan telah memasang rambu-rambu berupa menyalakan lampu senseri. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Jenazah korban disemayamkan di kampung halamannya di Lampung Tegak. Sementara untuk sopir tronton dan kendaraannya kini ditahan di Mapolres Mesuji. Kerang hijau jadi salah satu komoditas utama warga Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan untuk menopang perekonomian mereka. Berkat ketekunannya, kini omset mereka mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Potensi alam yang melimpah dimanfaatkan sebagian warga dengan membuat usaha budidaya kerang hijau. Usaha ini menurut mereka tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan modal besar. Mereka membutuhkan ban bekas yang dibentuk menjadi media tumbuh kerang hijau. Selain itu, bila-bila bambu dengan panjang sekitar 4 meter yang berfungsi sebagai tumpuan ban bekas, kemudian ditanam di air laut. Setelah beberapa minggu, kerang hijau akan menempel di ban yang telah dipasang. Masa panen sekitar 6 bulan sekali, namun juga tergantung cuaca dan kondisi air laut. Saat panen, pembudidaya mampu menghasilkan hingga 24 juta rupiah dari sekitar 1.000 media tanam yang mereka pasang. Kiriman macam-macam bang, dari Padang, Medan, Palembang, Nah, Jambi. untuk saat ini yang sekarang mau kita kirim ini Saat mana? ini kita kirim ke Jambi bang. Dia untuk harganya berapa ini? Untuk harga bos kita ngambil di nilai petani itu 7.000. Ya untuk saat ini belum ada seperti pengepul gitu Pak, untuk setiap hari panen belum ada. Kita masih nunggu dari bos gitu, dari pesanan. Kalau ini kan nggak bisa tertunda barang seperti ini Pak, karena bisa busuk. Kemudian minimal harus terjual hari ini. Kendala usaha ini pada pemasaran. Hingga kini belum ada pengepul yang menampung hasil kerjanya. Mereka baru memanen jika ada pemesan dari luar daerah seperti Jambi, Palembang, Bengkulu, serta provinsi lain di Pulau Sumatera. Harga 1 kg kerang hijau bercangkang 8 sampai 12.000 rupiah per kilogram. Sedangkan yang sudah dikupas harganya 40 sampai 50.000 rupiah per kilogram. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Selain dikenal dengan hasil kopinya, Lampung Barat juga menyimpan banyak objek wisata alam, diantaranya air terjun Uwai Tangan di Desa Luas, Kecamatan Batu Tulis. Air terjun dengan keindahan alaminya yang masih terjaga, cocok untuk relaksasi dari kepenatan kota. Air terjun setinggi 15 meter ini terletak tak jauh dari pemukiman warga dan masih belum banyak terjamah manusia. Untuk sampai di lokasi, pengunjung hanya perlu berjalan kaki selama lebih kurang 10 menit. Lokasinya juga mudah dijangkau, karena hanya berjarak sekitar 19 km dari pusat kota Liwa. Sebelum sampai, mata Anda akan dimanjakan dengan pemandangan sawah hijau yang asri dan sungai Uwai Tangan yang airnya jernih. Saya kan terjun Uwai Tangan ini cukup bagus sih, Mbak. Cocok lah buat wisata alam, buat tempat-tempat yang tenang. Rekomendasi banget lah tempatnya yang bagus, tenang, aksesnya tidak terlalu susah, mudah lah dia, mudah diakses. Terus kalau mau kesini sudah ada di Google Maps lah. Air terjun Uwai
Waitangan ini juga cocok jadi tujuan wisata bersama teman atau keluarga pada libur akhir pekan. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke air terjun Waitangan? Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.